Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita menenangkan hati dan kita bersatu teduh, mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang setianya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Bapak Ibu, firman Tuhan dalam Mazmur 30 ayat 4 berkata, "Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus." Mari kita datang dengan rasa syukur. Mari kita datang mau mempersembahkan pujian, nyanyian hanya bagi Tuhan. Biarlah semuanya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Ku datang dengan syukurku. Ini kami Tuhan. Ini kami, kerinduan kami untuk menyenangkan hatimu Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu.
hati kami, jiwa kami, hidup kami ya Tuhan, yang kami bawa untuk kami persembahkan dalam ibadah pada pagi hari ini. Engkau telah begitu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kasih-Mu telah menyelamatkan kami. Engkau begitu setia dan Kau pimpin hidup kami hari lepas hari. Oleh karenanya Tuhan, pada pagi hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu. Melalui puji-pujian kami, melalui sembah kami, melalui doa-doa kami. Bahkan melalui firman-Mu ya Tuhan, kami mau lebih memahami lagi mengenai Engkau. Memahami mengenai rencana-Mu atas kami. Dan lebih mendekatkan diri kami lagi kepadamu ya Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, Pendeta Jonathan sebentar akan menyampaikan firman-Mu. Berbicara melalui lidah bibirnya Tuhan. Menembus hati dan pikiran kami. Membawa perubahan di dalam hidup kami. Kau berkati juga semua anak-anak-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Ibu Silva yang melayani sebagai pemimpin cujian. Para pemuda yang melayani sebagai penyanyi altar. Para pemusik, sound system multimedia, guru-guru sekolah minggu, LSF, peratalayan. Semua ya Tuhan Kau pakai agar ibadah ini boleh berkenan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Setiap jemaat juga Kau siapkan hati mereka ya Tuhan. Untuk memasuki ibadah ini. Dengan hati yang bersih Kau ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Palingkan kami dari perkara-perkara keseharian kami ya Tuhan. Agar 1-2 jam yang ke depan kami sungguh memusatkan perhatian kami kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Anak-anak sekolah minggu boleh maju ke depan. Kita mau mendoakan generasi gereja kita, generasi muda. KASIH. Nyanyi dengan tertib ya. Kasih sekali lagi KASIH. 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 Kasih kasih kasih. Kasih 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah. Sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama. Kita doakan untuk anak-anak yang Tuhan percayakan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami berdoa, kami menyerahkan untuk setiap anak-anak yang Tuhan titipkan di Gereja Petra Indonesia ini. Kami bersehati berdoa agar Tuhan yang boleh memakai untuk setiap kakak-kakak yang menceritakan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang boleh memakai untuk setiap acara yang sudah dipersiapkan untuk anak-anak boleh belajar bertumbuh bersama. Dan kami berdoa agar Tuhan boleh mengubah hati setiap anak-anak. Sehingga ya Tuhan mereka boleh dari semudah mungkin mereka mengenal Tuhan. Mereka boleh menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dan kami percaya ya Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka. Kami berdoa, kami serahkan untuk momen ke depan. Kiranya mereka boleh bertumbuh di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada kasih. Apakah ada kasih yang lebih besar daripada kasih Yesus kita? Tentu tidak ada Bapak Ibu. Saudara, kita punya Yesus yang begitu mengasihi kita apa adanya. Mengasihi kita setiap hari, setiap saat. Mari kita sama-sama angkat pujian dengan sukacita. Yesus kekasih jiwaku. Karena kasihnya kepada setiap kita, Dia sudah tebus dosa kita. Dan Dia terus pelihara setiap hidup kita.
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita mau menari dan bernyanyi buat Tuhan kekasih jiwa setiap kita. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Bapak Ibu boleh memberikan salam satu dengan yang lain, sama-sama katakan, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, karena Tuhan cinta. Semua kita adalah anak-anak yang sudah ditebus oleh Tuhan. Mari kita bersuka cita mengucapkan syukur kita kepada Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-Mu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Once again. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu bersuka cita. Siapa yang bersuka cita angkat tangannya. Bapak Ibu puji nama Tuhan. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus kekasih jiwa kita. Tuhan Yesus sudah tebus dosa kita. Dengan tetap berdiri, Bapak Ibu tidak capek? Kita masih mau memuji Tuhan? Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus begitu baik. Apa yang mau kita berikan kepada Tuhan Yesus? Kita mau memuji nama Dia. Kita mau mensyukuri setiap rahmat penebusan dosa yang
Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Paulus berkata dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Saudara, tanpa kasih, apapun yang kita perbuat seperti kosong. Tanpa kasih, orang tidak bisa melihat Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah setiap kasih Tuhan yang sudah kita rasakan, sungguh-sungguh kita dalami dan kita terus belajar mengasihi. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Mari kita pujikan lagu ini sekali lagi dan menjadi refleksi setiap kita untuk kita sungguh-sungguh mau ditegur Tuhan supaya kita makin mengasihi Tuhan, makin mengasihi saudara seiman kita. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya, kasih-Mu tulus tiada batasnya, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Mari kita satu dalam doa. Kasih-Mu sungguh kudus, tiada batasnya. Kasih kami ada batasnya. Dan seringkali tidak kudus. Hanya untuk mementingkan diri kami. Karena itu ya Tuhan, kami belajar kebenaran firman Tuhan. Kami mau disapa kembali, kami mau ditegur, dikuatkan. Sehingga kasih kami boleh semakin seperti kasih-Mu. Kami serahkan setiap kami yang dengar akan firman-Mu dan juga hamba-Mu yang berbicara. Tuhan pakai sehingga firman Tuhan boleh tersampaikan dan kami boleh mengerti isi hati Tuhan. Dan kami berdoa, kami boleh menjadi pendengar yang setia.
tapi juga kami menjadi pelaku kebenaran firman yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pagi hari ini kita belajar sekali lagi tentang kasih dalam Tuhan. Ya, kita pasti sudah tahu kasih dalam Tuhan adalah kasih yang sejati. Tetapi pertanyaannya di dalam kehidupan sehari-hari diwujudkan seperti apa? Nah, kita akan melihat bersama-sama dalam Roma 15 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Bolehkah Bapak Ibu bergantian dengan saya? Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat kedua, demikian sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus. Bersama-sama ayat yang ke-7. Sebab itu terimalah satu dengan yang lain. Sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Demikian pembacaan firman, berbaiklah setiap kita yang merenungkan dan juga melakukan di dalam keseharian kita. Saudara, saya percaya setiap kita sebagai orang Kristen sangat menikmati dalam persekutuan. Dan biasanya persekutuan itu identik dengan makan-makan. Ya, mohon maaf yang belum sarapan mungkin lapar melihat tayangan yang ada di depan, ya. Tetapi saudara-saudara, kita bisa melihat di dalam poin ini ketika orang-orang menyantap makanan bersama baik di dalam keluarga maupun di dalam persekutuan di gereja, ya. Tentu saudara-saudara mereka sedang membina kasih satu dengan yang lain, ya. Bukan sekedar makan apa tetapi makan dengan siapa. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat bagian perikop tadi, saudara, ada yang mengagetkan. Kenapa? Karena makan-makan yang seharusnya menjadi momen kebersamaan di jemaat di Roma pada saat itu menjadi konflik satu dengan yang lain. Makan-makan yang menjadi satu momen yang indah, malah justru mereka saling berseteru satu dengan yang lain. Nah, saudara-saudara, di sini saudara ada kubu sayur dan juga ada kubu daging. Kubu sayur berkata, kok kamu makan daging? Ya, kenapa? Itu kan sudah dipersembahkan kepada berhala. Kalau kamu makan daging sama saja kamu mengikut serta di dalam penyembahan berhala itu. Kamu kan sudah orang Kristen. Ya. Jadi tahu saudara-saudara di dalam pada saat itu sebagian besar daging itu dijual di pasar, ya, pada umumnya itu sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa. Ya, itu dijual dengan harga yang murah, ya. Kalau belum ya harganya lain begitu. Nah, kemungkinan besar mereka membeli daging yang seperti ini yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa ini. Nah, bagi sebagian orang ini ini nggak boleh gitu ya. Ini sudah melanggar nih. Ini nggak boleh kalau makan daging seperti ini. Jadi lebih baik kita harus makan sayur. Kita nggak boleh makan daging. Nah, kubu daging berkata, saudara-saudara ya. Jadi ada kubu yang lain, nggak apa-apa. Kita orang Kristen semua sudah dinyatakan halal oleh Kristus. Ada amin, saudara? Wah ya, ada daging yang enak, yang harum ya, yang dipanggang itu saudara kalau dipanggang harum sekali. Waduh, itu nikmat sekali ya.
Jadi nggak ada kaitannya dengan berhala-berhala itu. Jadi ini daging itu harum, semuanya halal, ya pokoknya dinikmati aja. Jadi kita makan daging. Nah, saudara bisa memperhatikan di sini. Jadi ada kubu sayur, ada kubu daging. Kira-kira saudara pilih yang mana? Saudara sayur apa daging? Adakah yang sayur? Adakah yang daging? Hah? Ya. Nah, saudara-saudara, ini PR untuk Rasul Paulus. Gimana memberikan jalan tengah, memberikan solusi bagi kedua kubu yang saling berseteru. Jadi sayur berkata, kamu telah melanggar, ya. Kalau kamu makan daging karena sudah dipersembahkan. Lalu kemudian kubu daging berkata, silahkan makan semua, itu dinyatakan halal. Saudara, yang benar yang mana? Yang benar adalah nanti jawabannya, saudara ya. Nah, kita akan melihat di sini di ayat yang pertama. Roma 15 ayat yang pertama tadi yang kita baca, Rasul Paulus berkata, kita yang kuat. Nah, ini langsung jawabannya. Saudara, kita yang kuat. Jadi, saudara, Rasul Paulus itu sangat clear sekali, tidak sekedar memisahkan dua kubu ini yang berseteru, lalu udah nggak usah makan bareng lagi, kira-kira ya. Kalau makan bareng kan bikin ribut kan. Nah, lalu Rasul Paulus udah pisah aja. Kalau makan kita makan sendiri-sendiri masing-masing. Bawa bekal ya masing-masing ya, bawa bekal satu sayur, satu daging, saudara. Nggak begitu, saudara. Tetapi Rasul Paulus justru berkata, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya Rasul Paulus langsung mengambil posisi. Jadi Rasul Paulus termasuk mereka yang kuat. Mereka yang kuat ini, saudara-saudara, mereka wajib untuk menanggung mereka yang lemah. Nah, sekarang pertanyaannya, yang kuat ini sayur apa daging? Kan gitu, ya. Nah, sekarang kita bisa lihat jawabannya. Roma 14 ayat yang kedua. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Berarti Rasul Paulus ada di kubu mana? Yang kuat berarti dia setuju dengan daging. Betul ya? Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini yang kuat. Ya berarti yang benar itu ya makan daging. Kenapa? Yang dinyatakan halal oleh Kristus, jangan dinyatakan haram. Jadi semua boleh makan. Nah, kubu sayur dia berkata bahwa wah ini nggak boleh, gitu kan, makan daging nggak boleh. Nah, di sini saudara-saudara, mereka adalah mereka yang masih lemah di dalam iman, belum punya pemahaman yang utuh. Mereka sudah percaya kepada Kristus, mereka sudah percaya kepada Injil, tetapi belum meresap sampai ke aspek-aspek kehidupan. Nah, orang semacam ini biasanya, saudara-saudara, mereka masih sangat legalis. Mereka sangat berpatokan pada aturan-aturan tertentu, tetapi saudara, mereka juga lupa ada aturan yang lain. Dan di sini biasanya juga mereka bisa menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain. Nah, kenapa bisa begini? Karena mungkin ada background kepercayaan sebelum mereka percaya kepada Yesus. Nah, di sini ada orang Kristen Yahudi. Wah, keyahudiannya sangat kuat sekali, saudara-saudara, sehingga waktu dia percaya kepada Yesus, dia masih terikat begitu ya. Dia masih percaya bahwa ada pengalaman-pengalaman itu yang membuat dia diberkati Tuhan misalnya. Nah, di sini saudara-saudara, orang-orang pada saat itu dianggap seperti orang yang sangat fanatik ya terhadap ajaran atau aturan tertentu. Nah, di sini saudara-saudara, Rasul Paulus melakukan solusi bagaimana caranya supaya menghadapi orang yang lemah itu. Kita lihat ayat 21. Dikatakan, baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur, atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu. Saudara, ini menarik sekali bukan? Kita tahu bahwa Rasul Paulus yang benar. Rasul Paulus ada di kubu yang mana? Daging. Rasul Paulus
pecinta daging bahkan mungkin ya. Rasul Paulus ada di kubu yang kuat itu. Tetapi justru dia memberikan pesan kepada mereka yang satu kubu ini, baiklah engkau jangan makan daging. Loh, kok begitu? Ya bukankah seharusnya makan aja nggak apa-apa, boleh. Nggak apa-apa, nggak salah kok. Harusnya kan begitu ya. Tapi jangan makan daging atau minum anggur. Ya kenapa? Ya karena ini bisa menjadi batu sandungan, artinya apa? Artinya mereka yang lemah belum memahami, belum mengerti sepenuhnya. Sehingga ini akhirnya bisa membuat mereka semakin jauh daripada Kristus, itu artinya. Nah, tetapi di ayat yang ke-22 dikatakan berpeganglah. Nah, satu sisi jangan makan. Tapi satu sisi berpeganglah pada keyakinan itu. Benar kamu punya keyakinan itu tuh benar. Bukan salah, enggak. Justru berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu. Tapi bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Nah ini menarik saudara. Maksudnya apa? Maksudnya simpan itu untuk dirimu sendiri. Jadi waktu berhadapan dengan mereka, ya udah makan sayur aja gitu ya. Simpan untuk dirimu sendiri. Yang penting sikap hati kita berubah terhadap mereka yang lemah. Itu maksudnya saudara-saudara. Jadi ketika kita melihat bagian firman Tuhan ini, maksudnya Rasul Paulus menginginkan agar orang-orang yang sudah punya pemahaman yang lebih utuh, yang lebih dewasa di dalam kebenaran firman Tuhan, ayo lebih memahami mereka yang belum mengenal secara utuh. Nah, sekarang kita melihat kalau begitu maksudnya apa? Pengertian kuat menanggung yang lemah itu. Yang pertama, saudara-saudara, maklum. Ini yang pertama. Yang kuat menanggung yang lemah adalah maklum. Saudara, menanggung artinya maklum. Maklum bukan berarti kita setuju, tetapi kita memahami di dalam ketidakdewasaannya. Tentu bukan kompromi dengan dosa, tidak. Tetapi kita memahami ada batas-batas tertentu yang membuat mereka mengalami stuck di dalam iman. Nah di sini saudara-saudara kita sering dengar pepatah bahwa yang dewasa ngalah. Betul ya? Yang dewasa ngalah. Nah mengalah itu bukan tanda kelemahan tetapi bukti kebijaksanaan dan kedewasaan di dalam menghadapi perbedaan. Ini ngalah saudara ya. Jadi mengalah bukan kalah. Mengalah itu sedang menunggu waktu bagaimana Tuhan bekerja. Ini orang bijaksana sekali. Dia mungkin mundur satu langkah tetapi nanti Tuhan akan angkat dia. Mengalah itu artinya biar Tuhan yang berdaulat, yang bisa melakukan segalanya. Itu menunggu waktu Tuhan. Adalah orang yang bijaksana. Hari ini saudara kalau boleh kita amati, bukankah ini seringkali terjadi di dalam kehidupan bergereja. Nah ada orang-orang yang terpatok dalam aturan tertentu sehingga akhirnya hal tersebut menjadi perdebatan dan kemudian menjadi konflik. Bahkan konfliknya menjadi sangat besar. Padahal itu bukan hal yang esensial. Misalnya model berpakaian. Nah ini seringkali juga bisa menjadi perdebatan. Ya kalau kita pelayan Tuhan, apakah harus formal ketika melayani atau boleh kasual? Pasti kalau saya tanya di sini, kira-kira mungkin ada yang setuju formal, juga ada yang setuju kasual. Di Alkitab nggak ada. Tapi itu seringkali menyita banyak waktu untuk menjadi hot topic, ya, untuk diperdebatkan. Lalu kemudian tato misalnya ya. Ada yang bilang tato itu nggak boleh. Tapi ada juga saya pernah lihat bukan tato yang jahat-jahat isinya tetapi I love Jesus. Wah ya. Loh kok I love Jesus? Iya dong. Gua sangat cinta sama Yesus sampai sangat cintanya ditulis tato. Nah susah ngomong sekarang. Ya kan? Lalu lihat gambar-gambar itu ada di Kitab Wahyu, saudara-saudara, binatang-binatang yang ada di Kitab Wahyu dibikin tatonya, saudara-saudara ya.
Wah, terus iya, gue sangat cinta firman Tuhan. Nah, mau ngomong apa? Kita bingung kan? Boleh atau tidak boleh? Ya kalau jelas-jelas ya, gambarnya yang hal-hal yang tidak senonoh, kita tahu itu suatu hal yang melanggar. Tetapi kalau ini dilakukan karena dia terkait dengan kerohanian dia, saudara, kita tidak bisa ngomong hal seperti itu. Pasti tidak boleh. Ya, mungkin tidak bolehnya karena urusan kesehatan masih kita bisa katakan seperti itu. Tapi tidak sesimpel itu. Lalu kemudian musik misalnya. Musik ada yang suka dengan klasik, ada yang suka dengan jazz, pop, tadi dangdut. Wah ya, luar biasa kan? Jadi ada banyak cara bermusik. Tapi ada sebagian orang pokoknya klasik. Ada sebagian orang pokoknya pop. Ada sebagian orang pokoknya rock kalau kita memuji Tuhan. Nah ini saudara, seringkali ini menjadi ajang perdebatan yang gak habis-habisnya hingga hari ini. Kemudian bentuk penyembahan, bolehkah angkat tangan? Bolehkah tepuk tangan? Ada lagi, gak boleh angkat tangan, gak boleh tepuk tangan, turun tangan. Gitu ya, jadi pokoknya kalau nyanyi ya berhikmat gitu. Dia tidak bertepuk tangan ya. Kemudian online dating, hari ini sedang marak ya, kalau kita berkata ini tidak boleh, saudara-saudara, apalagi zaman pandemi mereka tidak ketemu dengan teman-temannya. Bagaimana kita bisa menjawab persoalan daripada anak muda? Lalu kemudian saudara-saudara, kita juga melihat urusan politik. Pilih yang mana kemarin, 1, 2, apa 3? Nah saudara-saudara, yang pilihannya berbeda. Nah kenapa kamu pilih yang seperti itu? Dan ini bisa menjadi konflik satu dengan yang lain. Saudara, di sini Rasul Paulus menekankan, hai kamu yang kuat, yang sudah punya pemahaman firman Tuhan, ngalahlah. Kita baca sama-sama. Roma 14 ayat 17, 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat di sini bukan soal makanan dan minuman, kita bisa juga katakan bukan soal model berpakaian, bukan soal model tato, bukan soal model selera musik. Tetapi di sini adalah kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran akan Injil. Kita sungguh-sungguh dipenuhi damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus yang sama. Itu maksudnya Paulus. Engkau tahu yang benar, tapi justru engkau harus memaklumi mereka. Sehingga di dalam 1 Korintus 9 ayat 22, Rasul Paulus berkata begini, bukan hanya dia minta orang yang kuat menanggung yang lemah, tetapi dirinya sendiri. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah. Ini sebelumnya Paulus berkata, bagi orang Yahudi, aku menjadi seorang Yahudi. Bagi orang Yunani, aku menjadi orang Yunani. Supaya apa? Supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya. Supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Jadi di sini saudara-saudara, Rasul Paulus punya bijaksana yang luar biasa. Dia seolah-olah menjadi seperti orang yang lemah itu. Supaya apa? Supaya Injil bisa disampaikan. Supaya orang tersebut akhirnya mau ngerti kebenaran firman Tuhan. Supaya orang tersebut akhirnya tidak alergi dengan kekristenan. Supaya orang tersebut akhirnya mau mendekat. Dan kemudian dia dapat pemahaman yang lebih utuh. Wah, ini luar biasa. Maklum, tetapi untuk kepentingan Injil. Yang kedua, saudara-saudara, maksudnya apa? Yang kuat menanggung yang lemah. Angkat. Saudara, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika dikatakan kita yang kuat wajib menanggung lemah yang mereka yang tidak kuat. Artinya adalah kita angkat orang tersebut. Dan bahasa aslinya bastaso, angkat, ya, diangkat. Nah maksudnya apa diangkat? Diangkat artinya bawa dia untuk
mendekat kepada Kristus. Yang tadinya dia tidak punya pemahaman yang benar akan firman Tuhan, tapi kita angkat sehingga apa? Sehingga makin jelas, sehingga makin mengerti kebenaran firman Tuhan itu. Jadi saudara-saudara, ini menjadi PR kita, bagi kita yang mengukur diri adalah orang yang sudah memahami kebenaran firman Tuhan. Kita wajib untuk menanggung, artinya angkat mereka yang lemah. Bicarakan firman Tuhan, menjelaskan. Sehingga dia makin ngerti apa itu Injil, apa itu Kristus, apa itu Roh Kudus yang bisa mengubah hatinya itu. Sehingga di sini dia makin tahu dengan jelas dia adalah anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, di sini kita lihat kisah tentang Saulus ketika dia bertobat. Saudara-saudara, kita tentu ingat bukan? Ketika Saulus dia bertobat, melihat cahaya yang sangat terang, lalu kemudian Saulus diminta untuk datang ke rumah seseorang. Dan kemudian di sini kita melihat ya, ada seorang yang bernama Ananias, itu diminta Tuhan untuk menolong Saulus. Kalau kita perhatikan saudara-saudara, dalam ayat sebelumnya di ayat 13 atau 14, itu kira-kira si Ananias yang ngomong, ini Saulus jahatnya luar biasa. Ini jahatnya luar biasa, dia menganiaya banyak orang yang benar aja, kira-kira begitu. Tapi perintah firman Tuhan jelas, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan. Nah ini lihat, memberitakan di sini pakai kata bastaso, sama. Angkat apa? Angkat nama Tuhan. Sudah perhatikan di sini. Ketika firman Tuhan berkata, ayo alat kerajaanku akan dipakai untuk mengangkat namaku. Nah di sini pakai kata angkat kan? Berarti nama Tuhan diangkat. Tetapi di sini kita melihat ayat 16. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang ia harus tanggung, diangkat lagi oleh karena namaku. Berarti PR-nya Paulus nanti ke depan, kita lihat bagaimana dia angkat nama Tuhan, kemudian dia angkat akan bangsa-bangsa lain belum kenal Tuhan, lalu bangsa lain itu mengenal Tuhan. Dia bisa berjumpa dengan Tuhan, dia bisa bertemu dengan Tuhan. Nah ini maksudnya kata angkat. Jadi Rasul Paulus angkat nama Tuhan, bukan diri ya. Tetapi kemudian dia juga angkat orang-orang yang lemah. Orang-orang yang belum kenal Tuhan, bangsa lain dan raja-raja itu. Kemudian dia angkat sehingga mereka berjumpa dengan Tuhan. Oh sudah luar biasa sekali pengertian ini saudara-saudara. Sehingga artinya apa? Artinya ketika Rasul Paulus menanggung atau mengangkat itu, dia membuat orang yang lemah itu berjumpa dengan Kristus, Raja semesta alam itu. Dan ini juga dilakukan oleh Ananias. Sebelum Paulus melakukan hal tersebut, seolah-olah Tuhan berkata, kamu lakukan terlebih dulu buat orang yang satu ini. Ananias, yang bener aja ini teroris loh. Serem banget. Suruh ke rumahku gitu. Waduh, bagaimana? Tenang, ke depan dia melakukan hal ini. Tetapi sekarang kamu lakukan terlebih dulu buat orang yang satu ini. Kalau nanti dia marah-marah gimana? Maklum, baru bertobat. Kalau dia nanti tiba-tiba nangis-nangis gimana? Ya peluk aja lah, peluk lah gitu ya. Dan nanti Ananias doakan tumpang tangan. Sudah ingat kisahnya? Doakan si Saulus itu. Dia doakan sambil tumpang tangan. Ananias tidak pernah menyangka apa yang akan terjadi beberapa hari kemudian. Orang yang lemah, Saulus itu berubah menjadi orang yang kuat. Dipakai Tuhan dengan luar biasa. Di sini saudara-saudara ada kerinduan, ada hati
dari Ananias itu cukup. Ada hati untuk mengangkat Saulus. Ada hati untuk mendoakan. Ada hati kalau perlu menjelaskan firman Tuhan kalau Saulus itu belum mengerti sepenuhnya. Dan di sini saudara-saudara, Tuhan pakai Ananias untuk bisa memunculkan Saulus. Kita tentu ingat kisah ini, bukan? Di dalam Markus pasal yang kedua, 4 sahabat. 4 sahabat yang membawa sahabatnya yang lemah. Jalan aja gak bisa. Dan inilah persahabatan yang benar. Dia bukan sekedar membawa sahabatnya itu untuk menghibur dia. Tetapi 4 sahabat ini membawa sahabatnya untuk kenal Yesus. Di situ Yesus berkata, dosamu diampuni. Oh, sangat luar biasa sekali saudara, inilah persahabatan yang indah. Yang kuat menanggung yang lemah. Sehingga apa? Sehingga ketika orang yang kuat membawa orang yang lemah, itu membawa semakin dekat kepada Injil Kristus. Disitulah terjadi multiplikasi murid Kristus, saudara-saudara. Bagaimana kita melihat sahabat sejati, bukanlah mereka yang satu hobi, kesukaan dengan kita. Dan tetapi mereka membawa untuk saling mengenal, saling mengasihi, dan menikmati keindahan Kristus. Dan seringkali ini terjadi di dalam sebuah pertumbuhan yang luar biasa. Ketika persahabatan itu menjadikan kita semakin dekat dengan Kristus, Tuhan akan memunculkan ada orang-orang yang masih belum punya pemahaman yang benar. Lalu di situ ada orang-orang yang kuat, yang menjelaskan akan kebenaran firman Tuhan. Dan di situ lagi saudara, orang yang lemah itu akan bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Dan disitulah saudara-saudara, komunitas akan makin bertumbuh. Persahabatan akan terus-menerus berjalan saudara-saudara. Artinya apa? Artinya kita bisa melihat bagaimana Tuhan sahabat yang sejati itu betul-betul membangkitkan adanya orang-orang yang bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Orang-orang yang lemah menjadi orang kuat. Orang yang kuat kemudian dia turun kembali untuk mengasihi orang yang lemah, menerima kembali. Terus kemudian dia angkat orang yang lemah itu untuk sungguh-sungguh bertumbuh. Orang yang lemah kemudian akan menjadi orang yang kuat. Orang yang kuat kemudian Tuhan kasih lagi orang yang lemah untuk dibina, untuk bersekutu bersama, untuk dimuridkan. Lalu kemudian orang yang lemah itu kemudian bertumbuh. So inilah yang dimaksudkan dengan multiplikasi murid Kristus. Sehingga saudara-saudara ketika orang yang kuat itu membawa orang yang lemah, maka murid Kristus akan semakin banyak, semakin berlimpah. Tetapi kalau tidak, yang terjadi adalah pemberhalaan komunitas atau persahabatan. Orang yang kuat hanya maklum dengan orang yang lemah. Dan orang yang lemah, dia merasa terus dirinya lemah. Orang yang lemah, dia tidak ada punya niat untuk bertumbuh. Orang yang lemah, dia nyaman dengan kelemahannya. Dan orang yang kuat juga senang karena yang lemah bergantung dengan yang kuat. Saudara ingat, Rasul Paulus tidak membuat orang-orang bergantung kepadanya. Dia angkat nama Tuhan terlebih dulu. Lalu dia angkat orang yang lemah untuk bergantung sama Tuhan. Bukan bergantung pada dirinya. Di sini saudara-saudara kita melihat bagaimana Rasul Paulus dengan luar biasa. Dia bisa menjembatani bagaimana konflik yang terjadi. Dan saudara-saudara, kenapa Rasul Paulus melakukan hal seperti ini? Karena Kristus terlebih dulu melakukannya. Saudara, bukankah dia adalah raja segala raja? Kristus adalah pemilik segala alam semesta yang ada di dunia ini, bukan?
Dan kemudian dia rela menjadi bayi yang lemah. Inilah kasih. Yang kuat menahan diri. Dia punya kebebasan untuk bisa menyatakan kekuasaannya. Tetapi justru saudara-saudara, ia rela menjadi bayi yang lemah. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dia ingin menanggung segala kelemahan kita. Dia tahu bahwa manusia yang diciptakan itu ada orang-orang yang lemah. Dan dia mau merasakannya kelemahan-kelemahan kita itu. Dan sampai dia mati di atas kayu salib, saudara-saudara. Itulah bukti bagaimana kasih yang sejati adalah kasih yang membatasi dirinya sendiri. Kasih yang sejati adalah pengendalian diri. Kasih yang sejati adalah kita menahan apa yang kita ingin, kita mau, tetapi ditahan demi orang yang kita kasih. Disitulah Kristus menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tetapi dia tidak hanya maklum, manusia diciptakan lemah, dia berdosa. Tetapi Kristus mengangkat murid-muridnya. Dia mempersiapkan murid-muridnya. Diajar kepada firman Tuhan. Sehingga murid-murid itu bertumbuh. Ditegur murid-muridnya. Dan diingatkan terus. Dengan kasih. Dan bahkan murid-muridnya menyangkal dia, meninggalkan dia. Tetap setelah dia bangkit, dia jumpa dengan murid-muridnya. Apakah engkau mengasihi aku? Gembalakanlah domba-dombaku. Aku lemah Tuhan. Mungkin Rasul Petrus berkata seperti itu. Kamu bisa melakukannya. Karena aku yang memampukan kamu. Aku orang lemah Tuhan. Tidak, gembalakanlah domba-dombaku. 3 kali. Yesus berkata kepada Petrus. Dan hari ini, Yesus yang sama juga berkata kepada kita. Apakah kita berani untuk menjawab panggilan Yesus? Kita yang sudah punya pemahaman yang lebih utuh. Yuk sama-sama untuk melayani Tuhan lebih sungguh. Timothy Keller dia berkata begini. Tuhan memandang kita sebagaimana adanya. Mengasihi kita apa adanya. Dan menerima kita apa adanya juga. Akan tetapi oleh anugerahnya, ia tidak membiarkan kita apa adanya. Tuhan mau kita bangkit. Dalam kelemahan, ada kuasa Tuhan yang memampukan kita. Sehingga kita bertumbuh, kita bisa menanggung orang yang lemah. Dan kita yang lemah, ayo bertumbuh untuk kita boleh sungguh-sungguh menjadi suatu hari kelak kita bisa menanggung orang yang lemah. Beberapa waktu yang lalu, saudara-saudara, di sekolah anak saya mengadakan acara Parents Day, Imlek Day, Valentine Day, kira-kira begitu ya. Nah, anak-anak kemudian menyanyikan lagu Mandarin, lalu kemudian mereka menghampiri orang tuanya, lalu mereka mengatakan, "Wo ini papi mami." Ya, waduh kita peluk ya anak yang kita sayang ini. Lalu kemudian saudara-saudara, para orang tua diberikan kertas bergambar hati untuk menuliskan doa kepada anaknya masing-masing, lalu ditempel di bagian belakang tuh, ya ada hati-hati tersebut. Itu isinya doa. Ya sayang, saya nggak foto doa yang kami tulis itu. Lalu kemudian saya menuliskan doa sambil berpikir dan juga berdoa. Kira-kira doa apa yang kami mau tulis buat anak kami ini. Doanya udah banyak begitu ya. Doa berguna bagi nusa dan bangsa, menjadi anak yang baik itu kayaknya udah banyak pasaran ya. Nah saudara, kemudian kami ingat doa waktu anak kami dibaptis dan kami ulang lagi doanya. Papi mami,
berdoa agar Jayden mengasihi Tuhan lebih dari mengasihi papi dan mami. Si Jayden masih, gimana sih maksudnya gitu ya? Maksudnya bagaimana sih? Iya, kamu pasti sayang sama papi mami, tapi sayang sama Tuhan enggak. Sayang juga, harus lebih. Mungkin saat itu masih belum ngerti saudara-saudara ya. Tapi nanti kelak ketika dewasa dia akan ngerti. Maksudnya apa? Maksudnya adalah papi mami tidak tentu bisa terus bersama-sama dengan kamu. Tapi ada Tuhan yang akan terus bersama-sama menyertai sampai hari depannya. Suatu hari orang tua akan melepas. Anak akan terus bergantung sama Tuhan, bukan orang tua. Saya merindukan kita yang kuat sudah mulai berdoa. Supaya apa? Supaya mereka yang lemah bergantung sama Tuhan. Lalu tugas kita adalah angkat dia. Bawa semakin kenal. Ajak PA, ajak pelayanan, ajak hal-hal yang ada di gereja. Jangan dibiarin, jangan didiemin saudara-saudara. Ajak terus sampai apa? Mereka menjadi orang yang kuat. Amin. Kemudian nanti ada lagi orang yang baru lagi datang. Ayo ajak lagi. Dan mereka itulah yang sudah bertumbuh yang ngajak. Yang lain boleh mengembangkan pelayanan yang bidang yang lainnya. Dan saya mendoakan gereja Petra Indonesia boleh makin bertumbuh di dalam kasih Tuhan. Mari kita tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kasih-Mu, kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kiranya Tuhan yang boleh membawa setiap kami lebih dekat kepadamu dan memakai kami untuk menjadi berkat bagi mereka yang belum punya pemahaman yang kuat. Kami dorong dengan kasih untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Kami dorong untuk bisa melayani Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap kami masing-masing. Sehingga kami bisa bersehati bersama untuk melayani di dalam kasih-Mu. Kami berdoa, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita boleh berdiri, kita nyanyikan pujian sebagai saudara seiman. Di dalam tubuh Kristus, kita boleh berbagi kasih bersama, kita nyanyi dengan sukacita. Sebagai saudara seiman di dalam tubuh Kristus, menyerahkan seluruh hidupnya, berbagi kasih bersama. Kadang tawa, kadang tangis, suka duka bersama. Yang kuat menanggung yang lemah, dalam anugerahnya kita bertumbuh, bertumbuh di dalam kasih. Sehati, sepikir, setujuan, melangkah bersama. Tua yang besar telah menanti di hadapan kita. Siapkanlah dirimu, songsong hari esok, dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Kita bertumbuh, kita bertumbuh, bertumbuh di dalam
Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Dan Tuhan dimuliakan melalui gerejanya. Mari kita bersama-sama dengan seluruh gereja sepanjang abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan. Petugas persembahan boleh mempersiapkan diri dan kita akan berdoa sekali lagi untuk menyerahkan persembahan kita. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kasih-Mu kami boleh menerima berkat-berkat Tuhan. Dan karena kasih-Mu kami juga boleh memberi. Kami memberi dengan hati kami ya Tuhan, karena kami ingin bersyukur akan segala kebaikan Tuhan. Dan biarlah persembahan yang kami berikan ini boleh Tuhan pakai untuk memperluas kerajaan-Mu. Kami berdoa, kami serahkan persembahan ini untuk memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Mari kita satu dalam doa. Kami memuji akan kebesaran-Mu, kami memuji akan kasih-Mu, kami memuji akan pribadi-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur akan firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami sekali lagi. Dan kami boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan yang sungguh Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami berdoa biar kami boleh semakin bertumbuh dalam kasih. Kami boleh semakin bertumbuh di dalam iman kami. Kami berdoa biar Tuhan yang memampukan setiap kami untuk kami boleh menanggung mereka yang lemah. Dan kami juga mendoakan agar mereka yang lemah boleh bertumbuh di dalam iman. Kami serahkan ya Tuhan untuk setiap pertumbuhan rohani kami ke dalam tangan-Mu. Dan kami tahu hal ini bukanlah hal yang mudah. Ada banyak tantangan dan ada banyak hambatan ketika kami mengejar perkara rohani ini. Oleh karena itu kami berdoa
agar Tuhan yang boleh beserta dengan setiap jemaat-Mu dalam setiap pergumulan mereka. Kami berdoa untuk pergumulan keluarga, kami berdoa untuk pekerjaan, kami berdoa ya Tuhan untuk mereka yang masih sekolah, kami berdoa ya Tuhan untuk pergumulan rumah tangga, kami berdoa, kami menyerahkan agar Tuhan yang boleh memampukan mereka di saat-saat mereka lemah, di situ ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Kami berdoa, kami serahkan ya Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Dalam pergumulan mereka tidak terjebak, tetapi mereka melihat keindahan Kristus. Mereka boleh bertumbuh di dalam iman. Mereka boleh punya kerohanian yang semakin bertumbuh. Meskipun di dalam penderitaan, di dalam pergumulan yang tidak mudah. Kami berdoa, menyerahkan ya Tuhan gereja-Mu. Kiranya Tuhan berbelas kasih. Sehingga ya Tuhan untuk setiap mereka yang melayani bersama-sama, Tuhan berikan kekuatan. Sehingga dalam pelayanan mereka tidak menyerah. Mereka justru dibangkitkan untuk bisa mengasihi orang-orang yang belum melayani, yang masih lemah di dalam iman. Ya Tuhan, biarlah mereka-mereka yang Tuhan panggil menjadi pemimpin gereja, menjadi penatua, menjadi hamba Tuhan, menjadi diaken, aktivis. Tuhan pakai, Tuhan berikan kekuatan sehingga mereka tidak undur di dalam pelayanan. Tapi hatinya makin mengasihi Tuhan. Makin bersemangat di dalam melayani Tuhan. Kami berdoa, Tuhan pakai dalam segala kesibukannya. Tuhan pakai dalam segala keterbatasan. Tuhan pakai dalam hal-hal yang bisa menjadikan mereka saluran berkat untuk keluarga dan untuk pekerjaan mereka. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Kami serahkan setiap kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang boleh menyatakan akan kasih-Mu dan menjawab segala doa kami. Dan kami bersyukur Tuhan bukan sekedar menjawab doa, tapi Tuhan mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencoba. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, Puji, hormat, dan mulia, dulu sekarang tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat terkasih, terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Kiranya kasih dari Allah Bapa, pengampunan dan anugerah dari Allah Anak Yesus Kristus, dan penyertaan dan kuasa penghiburan dari Allah Roh Kudus terus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Silakan duduk. Ibadah selesai. Tuhan memberkati.